Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Aris Rinaldi atau familiar disebut dengan channel Bendungan Aris Rinaldi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesifik lagi. Sebelum-sebelumnya kita sudah ngebahas tentang Bendungan Lima Tambang, pengisian awal waduk, dan semacamnya. Pada series kali ini saya akan membahas tentang bendungan kering. Jika kita merujuk ke Permen PUPR tahun 2015 nomor 27, di mana pengertian bendungan pada Permen 27 tahun 2015 tersebut belum mengakomodir tentang bendungan kering atau istilah bahasa Inggrisnya dry dam. Untuk bendungan dry dam sendiri saat ini bendungan pertama yang dengan konsep dry dam ini yaitu bendungan, bisa dibilang bendungan kembar ya, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Bendungan ini terletak di Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang membedakan yaitu kalau Bendungan Ciawi terletak di Desa Ciawi, sementara Bendungan Sukamahi di Desa Sukamahi. Namun masih berada di satu kecamatan dan satu kabupaten serta satu provinsi yaitu Jawa Barat. Konsep bendungan kering ini masih bisa dibilang untuk di Indonesia yaitu baru. Bendungannya dalam proses pelaksanaan konstruksi, dan ini sangat menarik sekali dibahas, tentunya buat saya sendiri sebagai bahan pelajaran buat saya, bahan pembelajaran tentunya buat teman-teman semua juga di luar sana, bahwa ternyata di Indonesia ada loh bendungan yang menerapkan konsep dry dam. Yang membedakan bendungan dry dam dengan bendungan tipe lainnya, ya tentunya seperti teman-teman ketahui bahwa bendungan yang menampung air sama bendungan yang menampung limbah tambang itu juga memiliki konsep yang berbeda. Nah, untuk bendungan dry dam ini bisa dibilang memiliki single function, yaitu sebagai pengendali banjir, di mana air yang masuk ke dalam bendungan ini memang bisa dibilang diatur debitnya pada debit maksimum tertentu, sehingga fungsinya yaitu untuk melimpaskan atau mengeluarkan air jika debit air tersebut, atau bisa dibilang debit yang direncanakan pada bendungan tersebut dalam kondisi yang bisa dibilang optimum atau maksimum. Ya, dua definisi yang sangat berelasi namun konsepnya berbeda. Jadi yang membedakan bendungan ini dengan bendungan pada umumnya, bendungan kering atau dry dam ini single function, yaitu berfungsi sebagai pengendali banjir. Nah, untuk bendungan Ciawi maupun Sukamahi, nantinya ketika musim kering, bendungan ini tidak harus terisi penuh pada muka air normal, karena bendungan ini fungsinya yaitu tadi, ketika musim hujan atau musim yang airnya sangat tinggi, akan ya bisa melimpaskannya melalui spillway atau merilisnya langsung melalui, bisa dibilang ya, conduitnya. Jadi ketika volume air tinggi, debit air yang ada di bendungan tersebut dirilis, sehingga bendungan ini konsepnya tidak harus mencapai muka air normal, namun harus mampu untuk merilis air ketika debit yang dihasilkan atau volume yang dihasilkan terhadap bendungan tersebut dalam kondisi yang tinggi. Jadi buat teman-teman di luar sana, kita patut berbangga bahwa di Indonesia sedang proses pelaksanaan konstruksi bendungan kering, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Kedua bendungan ini masuk dalam proyek strategis nasional 61 bendungan. Ya, kita doakan saja dari proses desain, pelaksanaan konstruksi,
pengisian awal waduk. Ya mungkin dia konsep pengisian awal waduknya tidak seperti bendungan pada umumnya, tapi ketika musim hujan atau musim dengan debit air tinggi, disitulah fungsinya. Nanti pun ketika beroperasi berjalan dengan baik dan lancar. Ya bisa dibilang ini pelajaran atau pembelajaran ya yang sangat berharga, terutama buat pelaku yang terlibat langsung di bendungan tersebut, baik itu PPK-nya, konsultannya, ataupun kontraktornya, dalam aplikasi penerapan bendungan Dredem mulai tahap desain, pelaksanaan konstruksi, hingga nanti operasinya. Dan buat saya sendiri, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi dalam rangka pembelajaran saya juga terkait proses pengelakan sungai pada bendungan. Jika kita pelajari, ya kita baca lagi bahwa memang umumnya konsep bendungan terutama di Indonesia yaitu bisa dibilang membendung sungai, atau ya bisa dibilang ya berada pada jalur sungai ya. Untuk proses pengelakannya sendiri ya kita biasanya menggunakan kalau misalnya pada lembah yang termasuk lebar ya bisa menggunakan conduit, tapi untuk lembah atau sungai yang bisa sempit bisa digunakan terowongan pengelak. Dua hal tersebut umumnya ya terowongan pengelak maupun conduit digunakan sebagai dispersion aliran sungai ketika kita akan membangun bendungan. Tentunya juga ada proses-proses yang umum dilakukan, misalnya dengan membangun temporary cover dam atau bangunan pengelak lainnya yang berfungsi untuk agar aliran tersebut tidak mengganggu pekerjaan konstruksi. Ini juga terkait dengan bisa dibilang jadwal pelaksanaan konstruksinya dan juga dari sisi biaya. Jadi ini kesempatan yang bagus juga buat saya, tentunya teman-teman yang di luar sana yang mendengarkan channel ini secara gratis ya, tidak bayar, bahwa opportunity yang saya sharing di sini terkait bendungan Dredem. Nanti saya coba sarikan juga video ketika saya visit atau kunjungan ataupun inspeksi ke bendungan Ciawi maupun Sukamahi, dan ya kita sama-sama belajar di sini. Ini bendungan pertama yang menerapkan konsep Dredem. Pembelajaran yang sangat bagus buat saya, buat teman-teman. Tetap tonton atau mungkin bisa di subscribe channel ini, karena channel ini tentunya akan memberikan informasi-informasi yang sangat detail dengan cara yang sangat simpel, sangat sederhana terkait ya khususnya bendungan, tapi umumnya bisa tentang Aris Rinaldi ya. Jadi kalau bisa saya summary secara singkat bahwa pada topik bendungan kali ini kita mengambil topik yang sangat relate atau bisa dibilang update juga dengan sesuai perkembangan zaman, di mana untuk menanggulangi banjir yang ada di Jabodetabek, Kementerian PUPR membangun bendungan, yaitu bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Bendungan Ciawi terletak di desa Ciawi dan bendungan Sukamahi terletak di desa Sukamahi yang berada di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bendungan ini konsepnya bendungan kering, di mana bendungan kering ini sendiri bisa dibilang bendungan yang hanya memiliki single function, fungsi tertentu yang bisa dibilang ya pasukan khusus lah ya, yang berfungsi untuk sebagai pengendali banjir. Jadi ketika musim kering bisa dikatakan bendung ini tidak seperti bendungan-bendungan lain yang ada di Indonesia. Misalnya kalau bendungan Jatiluhur dalam kondisi yang bisa dibilang muka airnya normal atau muka air tertentu, atau bendungan Cirata atau bendungan Saguling memang yang dijaga muka airnya, sementara bendungan kering ini tentunya tidak dalam kondisi yang full air. Sementara ketika pada musim yang bisa dibilang musim hujan atau debit airnya tinggi atau volume airnya tinggi, bendung ini mampu untuk merilis air tersebut
guna menghindari potensi banjir yang ada bisa jadi di hulu atau di hilirnya, tapi majority di hilirnya karena sudah dielakkan ya. Jadi untuk prosesnya sendiri, bendungan ini sekarang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi. Untuk izinnya sudah mendapatkan persetujuan desain ya, izinnya itu persetujuan desain dari Kementerian PUPR yang ditandatangani langsung oleh Menteri. Sementara untuk izin pelaksanaan konstruksinya dan lain sebagainya nantinya mengikuti prosedur-prosedur yang diamanatkan oleh Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan, di mana pada permen ini memang istilah bendungan kering atau bendungan redem belum diakomodir secara khusus, baik dari segi definisi maupun pasal-pasal yang terkandung di dalam bendungan, di dalam peraturan atau bisa dibilang permen tersebut. Tapi mungkin kedepannya istilahnya ataupun penerapannya ataupun yang berkaitan dengan bendungan kering ini bisa masuk ke dalam peraturan menteri, seperti halnya peraturan menteri nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan, di mana pada peraturan terbarunya yaitu mengakomodir tentang pembangkit listrik tenaga surya pada waduk. Jadi itu juga konsep baru, ada presentasinya yaitu sekitar 5% penerapan PLTS di lingkungan waduk. Nanti kita bahas di seri selanjutnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini informasi yang singkat, sederhana, saya serikan buat teman-teman semua secara free. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, karena berkat teman-teman semua channel ini akan terus berkarya memberikan informasi-informasi positif khususnya tentang bendungan dan umumnya mungkin tentang keseharian saya, bisa tentang traveling ataupun buku dan sebagainya. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.